وإلى غوث هذا الزمان وعوانه وسائر أولياء الله رضي الله تعالى عنهم، خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام فاك المقدم محمد بن علي بعلوي أن الله يتغسهم برحمته والمغفرة. شالهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله. يا ربنا نجنا من سار ناس بالولي كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا قدوس نجنا من كل بؤس بالولي شمس شموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي كتب الإرفان الحبيب علي بن أبو بكر الشكران. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل على منور قلبي وشافي الروح من عذاب النار محمد الأمين سيد المجاهدين اللهم صل على منور قلبي وشافي الروح من عذاب النار محمد الأمين سيدي المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين. اللهم صل على منور قلبي وشافي الروح من عذاب
Sayyidil mujahidin wa barik ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ke bawah di kantor timnya ada tas laptop di sofa. Terus dalamnya ada kitab warna hijau, bawa sini ya. Satu ketinggalan. Syukran. Baik, kemarin kita sudah sampai pembahasan Islam sudah ya kemarin. Dari asal kata-kata Islam, kemudian Islam itu apa secara syariat, yaitu adalah Islam itu adalah agama yang diridhai oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Jadi para nabi-nabi itu enggak membawa agama lain. Nabi Isa enggak bawa agama Nasrani. Sama begitu juga dengan Nabi Musa enggak bawa agama Yahudi. Enggak. Tetapi semua dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai nabi-nabi yang tidak disebutkan, yang tidak wajib dihafal, Nabi Daniel, Nabi siapa lagi? Nabi Sam'un, terus Nabi Khidir, dan masih banyak nabi lainnya. Mereka itu sama, satu membawa ajaran Islam. Jadi nggak ada yang membawa ajaran-ajaran lain. Cuman murid-muridnya yang menyimpangkan. Murid-muridnya daripada nabi-nabi dan rasul tersebutlah yang membuat ajaran-ajaran baru dari apa yang telah diajarkan oleh nabi mereka. Tapi sekarang kita bahas tentang bab kesaksian atau syahadat. Kemarin kita sudah bahas tentang awalnya, muqaddimah syahadat. Ini maaf suara Anda begini karena lagi sakit. Ayo. Syukran. Muqaddimah syahadat kemarin kita sampai. Kemarin kita jelaskan bahwasanya syahadat itu adalah dua kalimat yang wajib diucapkan bagi setiap seorang yang mau masuk kepada Islam ataupun dia memang sudah terlahir secara Islam. Kalau orang yang dia belum baru mau masuk Islam, dia tadinya non muslim, dia mau masuk Islam, maka dia wajib mengucap dua kalimat syahadat, disaksikan oleh, dibimbing oleh pemuka agama, dibimbing oleh seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama. Karena apa? Tidak boleh, tidak sah apabila mengucapkan syahadat tapi tanpa paham maknanya. Ya, kalau ada tiktoker yang ngajarin kepada non muslim, ada non muslim diajarin asyhadu alla ilaha, tapi mereka kagak paham maknanya apa, maka mereka sah gak Islamnya? Tidak sah. Ya. Tetapi kalau makanya oleh karena itu setiap orang yang non muslim mau masuk ke Islam harus dipimpin oleh pemuka agama. Tetapi bagi seorang yang terlahir muslim, dia juga wajib mengucap syahadat. Kapan waktunya? Ketika duduk tahiyatul akhir, dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekarang kita masuk kepada rukun syahadat yang dibacain insyaallah oleh Azmi. Ayo Azmi dibaca. Oke, baik. Jadi kita akan mempelajari tentang rukun syahadat. Apa itu rukun syahadat? Rukun, kalau dengerin, rukun itu kalau salah satunya hilang maka tidak sah sesuatu hal tersebut. Maaf, misalkan ini adalah kitab. Rukun kitab apa? Rukun kitab harus ada kertas, harus ada tinta, harus ada cover, benar ya?
Kalau misalkan ada buku doang tanpa ada tintanya, maka dia bisa bilang kitab apa enggak? Enggak, tapi namanya berubah jadi kurosah, buku tulis. Sama kacamata. Yang bisa dibilang kacamata ada beberapa rukun. Yang pertama harus ada kacanya. Dua, harus ada plastiknya atau besinya. Ya, ada bautnya, ada engselnya di sini. Baru bisa dibilang kacamata. Begitu juga dengan syahadat. Seseorang bisa dibilang dia telah mengucap syahadat apabila dia telah memenuhi 2 rukun. Memenuhi berapa? 2 rukun. Apa saja rukunnya? Yang pertama adalah nafi. Yang pertama adalah nafi. Nafi itu menghilangkan. Maksudnya apa? Menghilangkan segala Tuhan. Gak ada Tuhan sama sekali. Baru yang pertama tadi apa? Menghilangkan. Gak ada Tuhan sama sekali. Yang kedua, baru pengecualian, pengakuan selain Allah. Dan ini harus dilakukannya seperti itu. Tidak boleh diubah kalimatnya. Tidak boleh Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, atau aku bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan. Itu tidak sah syahadatnya. Tetapi harus diawali dengan la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Kenapa bilang begitu? Karena lihat ada contohnya tuh kalau di bawah. Misalkan begini, ada seseorang namanya Ahmad. Ada seseorang punya anak namanya Ahmad. Dia bilang, Ahmad adalah anak saya. Apakah kalimat tersebut mengartikan anaknya cuma Ahmad? Tidak. Mungkin saja dia punya anak namanya Zainab. Mungkin saja dia punya anak namanya Afgansyah gitu kan. Tapi kebalikannya, kalau dia bilang saya tidak mempunyai anak kecuali Ahmad, maka berarti ada anak lain apa enggak? Enggak ada. Paham sampai sini? Kenapa harus menghilangkan dulu baru mengakui? Kenapa enggak mengakui dulu baru menghilangkan? Simpelnya begini. Kenapa harus kita menghilangkan dulu baru mengakui? Bukan sebaliknya. Bukan mengakui dulu baru menghilangkan. Kenapa kalimatnya bukan Tuhan saya adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain dia? Kenapa bukan begitu? Karena begini, kalau antum bikin kopi susu, tahu kopi susu? Kopi dicampur sama bubuk susu, ya bubuk kopi dicampur dengan bubuk susu. Kalau misalkan antum sudah campur bubuk kopi sama bubuk susu, kemudian antum mau pisah jadi susu doang, bubuk kopinya diambilin satu-satu, bisa apa nggak kira-kira? Nggak bisa. Bahkan kalau mau bikin susu gimana? Ya satu, buang dulu kopinya, baru tuang susunya. Paham sampai sini? Nggak bisa kita bilang Tuhan saya ada Allah, artinya memberikan kesempatan dari Tuhan lain, baru pengecualian tidak ada Tuhan selain dia. Paham sampai sini? Ya, itu syahadat. Syahadat ada berapa? Ada 2. Syahadatu ilallah, yang kedua adalah syahadatu ala Rasul. Yang pertama adalah syahadat, kesaksian kita bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Yang kedua adalah kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita dan Rasul kita. Baik, sekarang kita akan syahadat itu kan kesaksian atas seseorang kepada Tuhannya. Oleh karena itu sekarang kita perlu tahu fitrahnya manusia kepada mencari Tuhan. Jadi manusia itu ternyata punya fitrah, punya bawaan dari lahir. Apa bawaannya? Mencari Tuhan. Yuk silakan dibaca. Fitrah manusia dalam mencari Tuhan. Perlu diketahui sudah menjadi fitrah bagi seseorang mencari Tuhan, sehingga semua manusia hakikatnya mencari Tuhan. Namun karena banyak dari manusia yang tidak ada petunjuk, maka yang dituhankan bermacam-macam. Ada menuhankan maut, matahari, gunung, bahkan bintang. Maka tidak berkumpul sekelompok orang kecuali mereka menuhan kepada sesuatu. Dan inilah dasar yang paling mudah untuk mengakui tentang adanya Tuhan Allah. Dan saya akan menuliskan beberapa bukti tentang keberadaan Tuhan. Bukti pertama, maka bukti keberadaan Tuhan tidak menggunakan filsafat yang panjang, yaitu kotoran unta terjadi karena ada unta. Walaupun seseorang tidak melihat seekor unta membuat kotorannya, dan juga pada contoh ketika kita melihat sebuah ikan, kita dapat mengetahui
bahwa pulpen tersebut tak ada yang menjadikannya dan mustahil yang terjadi dengan sendirinya. Maka cukup menjadi olahan kegilaan seseorang yang mengatakan sebuah pulpen terlepas dari sendirinya. Jika pulpen yang sangat kecil saja pasti memiliki penciptanya, maka alam semesta yang berubah ini tentu memiliki pencipta yang sangat agung. Oke, baik. Jadi sebenarnya setiap manusia itu dilahirkan dengan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu bawaan dari lahir. Ya, seseorang manusia kalau lapar, kalau nggak makan ya lapar. Itu udah fitrah. Nggak perlu diajarin. Nggak ada orang tua mengajarin, nak, kamu kalau nggak makan 3 hari, nanti kamu lapar ya. Ada ngajarin begitu? Nggak ada. Tapi sudah bawaan. Mereka sudah paham. Kalau mereka nggak makan, mereka lapar. Itu mereka sudah paham. Ya, itu namanya fitrah. Nah, ternyata manusia punya fitrah mencari Tuhan. Cuman artinya mencari Tuhan fitrah itu bagaimana? Ya dari kecil seseorang sudah tertanam tanpa diajarkan sekalipun, mereka otomatis akan mencari Tuhan mereka. Otomatis tuh. Setiap penduduk, setiap kaum pasti dia mencari Tuhan. Nah, cuman karena kurangnya petunjuk artinya apa? Mereka kurang memahami, mereka kurang menerima dalil-dalil, sehingga apa? Ada yang menuhankan gunung, ada yang menuhankan patung, ada yang menuhankan apa lagi? Api, macam-macam. Karena apa? Mereka belum paham. Nah, bagi kita yang sudah paham, kita juga mencari Tuhan. Tapi apa? Karena kita dibimbing oleh Al-Quran, oleh Sunnah, akhirnya kita mengetahui Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, lalu kalau gitu apa dong buktinya kalau Allah itu ada? Apa buktinya kalau Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, memang kenapa sih Allah tidak langsung menampakkan saja? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan zatnya di dunia, maka yang pertama dunia akan hancur. Dunia akan hancur. Kenapa? Dulu Nabi Musa pernah begitu. Nabi Musa bilang, ya Allah, tunjukkan zatmu kepadaku. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam disuruh melihat kepada suatu gunung, dan di gunung tersebut Nabi Musa alaihissalam melihat cahayanya Allah. Bukan zat Allah, illa cahaya faqat, cuman cahayanya aja. Tetapi ketika melihat cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunungnya hancur. Nabi Musanya pingsan. Habis dari situ Nabi Musa tahu bahwasanya bumi ini tidak bisa menampung kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata Allah menampakkan dirinya di dunia ini, maka itu mustahil. Karena apa? Itu adalah kehinaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah itu sempurna, nggak bisa menyifati dengan sifat-sifat yang hina. Ya, kenapa kok hina? Iya, karena kalau bisa dilihat artinya bisa diraba. Bisa dilihat artinya bisa dikuasai. Benar nggak? Kalau misalkan kita melihat gunung, berarti gunung itu bisa kita pegang apa enggak? Sementara Allah itu muqaddasun, Allah itu maha suci daripada segala sesuatu. Ya, oleh karena itu Allah itu, coba antum bayangin, bagusan mana yang rahasia-rahasia atau yang sudah jelas-jelas terbuka? Bagusan yang rahasia. Kalau jelas terbuka semuanya bisa ngelihat. Tapi kalau yang rahasia, maka cuma orang-orang mukmin, orang-orang yang mempunyai rasa bersama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang bisa merasakan Allah. Bukan melihat Allah, dia yang bisa merasakan kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa buktinya? Secara ilmiah, bukti secara akliyah bahwasanya Allah itu adalah Tuhan. Ya, gampang saja. Orang yang tidak percaya tidak ada Tuhan, itu dia bodohnya kebangetan. Bodohnya kebangetan. Walaupun gelarnya S3, gelarnya S2, titelnya banyak sekalipun, dia tidak mengakui adanya Tuhan, bodohnya kebangetan. Karena tidak perlu filsafah yang panjang, tidak perlu pembahasan yang panjang untuk membuktikan kalau Tuhan itu ada. Enggak, tapi pendek saja cukup. Coba maaf, Ana beri contoh di sini. Ini diambil dari kitab Usuluddin karya Imam Zarkathi. Beliau mengatakan, kalau misalkan kita menemukan ada kotoran onta,
Apakah kita bilang, oh ini kotoran onta, tiba-tiba ada sendiri? Mungkin nggak seperti itu? Enggak. Walaupun kita nggak ngelihat onta buang air di situ, kita paham ada kotoran unta, berarti ada onta yang buang air. Sama juga seperti misalkan di meja. Meja ini antum pernah lihat gak? Siapa yang bikin meja ini? Nggak pernah lihat. Pernah lihat meja ini dibikin apa enggak? Enggak. Tapi apakah antum percaya kalau anda bilang meja ini jadi dengan sendirinya? Enggak. Antum dikatain orang gila kalau begitu. Misalkan misalkan Afgan Shah bilang, wah itu meja jadi sendirinya. Semalam anda ngelihat tiba-tiba jadi dari kayu tiba-tiba jadi meja. Dibilang apa? Ente udah stres, udah gila. Mana mungkin bisa jadi? Kalau meja saja tidak mungkin, bagaimana dengan alam semesta yang tersusun dengan rapi? Mana mungkin kalau nggak ada penciptanya? Makanya semalam Syekh Hisham Kamil bilang, Khalik itu pencipta. Tanda keberadaannya Khalik adalah makhluk yang dicipta. Jadi kita ini adalah tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kita berarti ada penciptanya. Gampang apa enggak? Gampang. Ya. Dulu ada Imam Abu Hanifah atau kita bisa kenal Imam Hanafi. Imam Hanafi ini diajak debat sama orang ateis yang enggak percaya Tuhan. Akhirnya ditonton banyak orang. Tetapi Imam Hanafi ini datangnya terlambat. Ya, sampai kata ateis ini, tuh coba lihat jagoan kamu tuh, orang yang menganggap Tuhan itu ada. Lama banget datangnya dia. Akhirnya apa? Di pertengahan tengah tiba-tiba Imam Hanafi datang, terus dia bilang, maaf saya terlambat. Karena apa? Karena saya ketinggalan perahu tadi. Mau nyebrang sungai ketinggalan perahu. Akhirnya Imam Hanafi bilang, maaf saya terlambat. Terus abis itu apa? Kata Imam Hanafi, tapi untungnya walaupun saya ketinggalan perahu, tiba-tiba saya melihat ada pohon pisang, ada pohon yang pohonnya jatuh. Pohonnya jatuh, kayunya membelah sendiri, terus membelah lama-lama jadi perahu. Saya naikin itu. Kata ateisnya apa? Oh tuh lihat pemuka agama kalian, gila dia. Mana mungkin ada pohon jatuh, kebelah sendiri, kesusun sendiri jadi perahu. Mustahil kata dia. Nih ingat, orang ateis ngolok-ngolok Imam Abu Hanifah bilang, ini mana mungkin Imam Abu Hanifah ngaco nih kata dia. Mana mungkin ada pohon terbelah jadi perahu. Maka apa kata Imam Abu Hanifah? Ya khalas, debat kita selesai katanya. Debat kita selesai. Mana mungkin alam semesta ini yang rapi jadi dengan sendirinya. Anda yang gila kata Imam Abu Hanifah. Luar biasa. Itu bukti kalau Tuhan itu ada. Yang kedua dibaca oleh adik Wate. Silakan. Artinya ada sebuah aturan pada alam ini yang membuat alam semesta ini kacau. Dan terbayang bila tidak ada aturan-aturan alam semesta, maka saya yakin bumi hancur dengan cepatnya karena berbenturan dengan benda-benda masa lainnya. Namun yang harus kita perhatikan, karena adanya peraturan yang agung ini, maka raja yang membuat aturan, maka itu cukup bagi orang-orang yang membuka akal pikirannya dan hatinya. Saya sangat yakini bagi orang yang membuat peraturan, dia akan sangat mudah menerima segala bukti. Namun bagi orang yang mengikuti segala indera dalam pembuktian keberadaan Tuhan, maka yang semua tersesat dan tidak akan dapat mendapat keuntungan sedikit pun. Oke baik. Bukti kedua adanya Tuhan. Sebenarnya banyak bisa kita hadirkan bukti. Tapi nggak usah banyak-banyak, 2 saya cukup. Ya, 2 bukti sudah cukup. Apa bukti yang kedua? Bukti yang kedua, ternyata di alam semesta ada aturan-aturan yang tidak tertulis justru ditemukan oleh para ilmuwan. Ilmuwan menemukan bahwasanya bumi dikelilingi oleh bulan. Bumi mengelilingi matahari. Terus apa lagi? Planet Venus mengelilingi matahari. Mereka saling berbenturan atau tidak? Ada yang menetapkan rutenya. Jalannya ada yang menetapkan. Terus apa lagi? Kita lihat ternyata gunung Merapi itu posisinya selalu strategis. Gunung-gunung api. Ya. Ini mengartikan semuanya ada yang mengatur. Ya, ada yang mengatur.
tidak tok tiba-tiba datang hujan, tiba-tiba datang petir, enggak. Tapi semuanya ada rutenya. Siapa yang membuat rute tersebut? Siapa yang membuat aturan tersebut? Maka pasti ada yang membuat aturan. Tidak mungkin bumi itu berpikir, tidak mungkin matahari itu mikir, nggak mungkin matahari itu jadi ketua. Bumi, lu ntar puterin gua ya. Venus lu puterin gua ya. Nggak mungkin. Oleh karena itu ada zat yang dia membuat aturan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham sampai sini? Itu adalah bukti-bukti adanya Tuhan. Dan Anda meyakini, Anda bilang di sini, bahwasanya kalau orang sudah rindu sama Tuhan, dikasih satu dalil pun cukup. Dikasih satu dalil cukup. Tapi kalau orang nggak percaya, mau Anda bawakan 1000 dalil, 1000 kitab sekalipun itu bukti ada Tuhan, bakal percaya apa enggak dia? Enggak. Sama kayak diri kita. Enggak perlu kita menjelaskan klarifikasi ke orang banyak hal. Kalau orang yang cinta kepadamu, maka tanpa bukti pun mereka tahu tentang kamu. Enggak perlu kamu jelaskan kamu siapa. Mereka tahu apa sesungguhnya kamu itu siapa. Bagi orang yang cinta sama kita, mereka tahu kita siapa. Enggak perlu kita jelaskan panjang lebar. Tetapi bagi orang yang benci sama kita, enggak perlu juga kita jelasin siapa diri kita. Karena mereka pun enggak bakal peduli. Faham tum? Oke. Allah alam bisawab. Kita sekarang beralih ke nasihat-nasihat dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang pertama kita membahas tentang apa kemarin? Ingat gak? Yang pertama kita membahas tentang tidak boleh seseorang bergantung kepada amalnya. Benar? Masih ingat? Yang kedua kita membahas ada 2 maqam besar. Yang pertama maqam tajrid, yang kedua maqam sabab. Maqam tajrid yang bebas, nggak ada tanggungan. Maqam sebab ada tanggungan, punya istri, punya anak, punya jabatan dan lain sebagainya macamnya. Kemudian yang ketiga kemarin kita telah membahas seberapa besar pun usaha kamu dalam maqam asbab nih. Ya kan? Dia kerja, dia wajib kerja. Karena apa? Dia punya istri. Tapi seberapapun sekerasnya kamu berusaha, kalau Allah sudah menakdirkan, maka tidak bisa diganggu gugat, nggak bisa dirubah. Ya, kalau ada orang kerja mati-matian, kalau bahasa kita begitu kan, kerja pala jadi kaki, kaki jadi pala, tapi Allah takdirin dia miskin apa enggak kira-kira? Miskin. Tapi kalau misalkan Allah takdirkan dia kaya, dia nggak kerja, kerjaannya di rumah aja main burung gitu, kaya apa enggak? Kaya kalau ditakdirkan. Maksudnya apa? Kita nggak perlu nanti. Ini bukan ngajarin kita males-malesan, bukan. Tapi ini mengajarkan kepada kita, yuk susun hati kita biar lebih tenang. Maksudnya apa? Kamu kerja jangan banyak kecewa. Perasaan gue tadi udah berusaha, tapi kok hasilnya begini. Jangan mudah kecewa. Karena apa? Allah sudah menetapkan. Kalau bahasa santrinya tuh yang banyak beredar di antum, al-insanu bitafkir wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa berusaha. Yang menentukan hasilnya siapa? Allah. Jangan mudah kecewa nanti kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita usahakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, qala al-musannif al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, arih nafsaka min at-tadbiri fa maqama bihi ghairak arih nafsaka min at-tadbiri fa maqama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, arih nafsaka, istirahatkan diri kamu, legakan diri kamu, istirahatin. Udah jangan capek-capek, istirahat. Apa istirahat dari apa? Minat tadbiri fa maqama bihi ghairaka anka. Istirahat dari mikirin apa yang telah dijaminkan oleh selain kamu kepada diri kamu. Ya, la takum bihi li nafsik, dan jangan kamu pikirin itu untuk diri kamu sendiri. Maksudnya begini. Misalkan ada ternyata beberapa hal yang udah dipikirin, sudah dijamin sama selain kita, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Jodoh misalkan. Jodoh itu sudah ditetapkan gak sama Allah? Sudah ditetapkan. Maka kita jangan pusing mikirin jodoh. Jangan pusing mikirin jodoh. Karena apa? Itu sudah diurusin sama Allah. Kalau Allah sudah ngurusin, kamu jangan ikut-ikut ngurusin. Kalau kamu ikut-ikut ngurusin, artinya kamu mengikut campuri urusan Allah,
maka itu adalah salah satu tanda kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain apa? Allah sudah jamin bagi kita tentang harta kita. Harta kita, kekayaan kita. Maka jangan ikut campur kerjaan kamu, udah kerja. Ya tugas kita hanya kerja, cari nafkah. Tapi apa? Tapi urusan hasilnya itu sudah diatur oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu. Nggak usah ngurusin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu kita nggak usah ngurusin lagi karena itu sudah diurusin sama Allah. Coba. Kadang-kadang kalau sudah diurusin sama ahlinya, ada orang yang bukan ahli ikut ngurusin. Tambah repot apa tambah bantu? Tambah repot. Ada orang chef Juna, ahli masak. Dia masak. Tiba-tiba Azmi ikut masak. Chef, saya pecahin ini chef telurnya. Ganggu apa malah benerin? Ganggu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah itu. Allah yang Maha paham tentang apa yang kita butuhkan. Nah, kita jangan ikut-ikut. Kita manusia. Allah telah jamin. Kalau Allah sudah tetapkan rezeki bagi kita, maka rezeki itu nggak bakal kemana. Kalau kata orang Betawi, rezeki nggak bakal ketukar. Mau rezeki itu udah di mana-mana, tapi kalau emang itu punya kita, bakal balik lagi. Begitu juga dengan jodoh. Jangan takut mau sama siapa sekarang, tapi nanti kalau sama yang jodohnya sama kita balik lagi. Gak perlu repot jadi manusia. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan sebagai tawakal. Dan ingat, tawakal itu bukan pasrah totalitas. Maksudnya pasrah totalitas bagaimana? Bawa motor, kuncinya dicantelin di situ. Bilang, udah serahin aja kepada Allah. Ya itu cuma diambil maling namanya. Tapi yang namanya sebagai tawakal, kunci dulu motornya, kuncinya cabut, kantongin, sholat. Kalau hilang, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda. Ya, beda sama pertama sama kedua. Kalau yang pertama memang dia pengen hilang, kuncinya ditaruh di motor. Ya. Tapi kalau yang dinamakan tawakal, kamu simpen dulu kuncinya, habis itu serahkan, titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Kalau orang sudah paham hikam, kalau orang sudah paham tentang pesan-pesan ini sampai pesan yang terakhir, maka hidup dia akan menjadi tenang. Kenapa jadi tenang? Iya, kok kayaknya sekarang ini nggak sesuai harapan saya ya. Maka apa? Udah, serahkan. Oh iya, ini kan yang diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nggak mau ikut campur. Saya serahin kepada Allah. Kalau Allah takdirkan saya mati sekarang, saya juga ikhlas. Saya ridho. Karena apa? Saya punya Allah. Nah, paham sampai sini? Paham ya? Semoga ini nggak jadi berat-berat bagi antum. Insyaallah pengajian yang dikit ini menjadi berkah bagi kita semua. Kesimpulannya ada beberapa hal yang bisa kita tarik dari awal ya, dari awal tadi bahwasanya syahadat itu wajib diucapkan bagi setiap muslim. Baik itu yang baru mau masuk muslim ataupun sudah terlahir dari muslim. Dua-duanya wajib. Lalu bagaimana rukun syahadat? Ada dua. Yang pertama nafi, menghilangkan, kedua pengakuan. Setelah menghilangkan tiada Tuhan, baru kita akui kecuali Allah. Dan kita sudah jelaskan bukti-bukti adanya Tuhan. Dan yang terakhir tadi kita membahas tentang kalau sesuatu itu sudah diurusin sama orang, kamu nggak usah ikut campur. Ya, coba nih contoh terakhir deh biar gampang. Sebenarnya contohnya masih sama. Misalkan Aska datang ke warung nasi goreng, nasi gorengnya punya Chef Juna. Ya, Chef Juna lagi masak tadi yang Anda bilang. Aska sebagai pelanggan, dia lebih baik duduk saja nungguin apa yang dibikin sama chefnya. Jangan sampai Aska masuk ke dapur dia bilang, "Chef, kayaknya garamnya kurang deh. Kayaknya ini." Enggak, yang lebih paham tentang masakan kamu tuh chef. Kamu nggak paham apa-apa. Sama kayak kita. Ya Allah, kayaknya ini kok kenapa gajinya cuma segini ya Allah? Kenapa hari ini begini ya Allah? Enggak, Allah yang lebih paham. Kalau kamu yang nyampurin, pengennya seperti itu, nanti hidup kamu jadi lebih berantakan gara-gara kamu. Paham ya? Kayak makanan tadi paham ya? Gampang sebenarnya. Tadi urusan makanannya serahin kepada chef. Kamu sebagai pelanggan diem aja. Kita juga begitu. Kita sebagai abdun, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, diem. Apa yang mau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kebaikankah, bencanakah, kita diem. Kita pasrahkan itu, kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah bagi kita semua. Sebelum kita tutup, kita baca sholawat Bushra 3 kali.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'al masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Baik, semoga apa yang kita hadiri di sini membuat hujah bagi kita agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikirimkan pahala. Ini hadis yang sahih. Orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali solawatnya saja, maka dia diangkat derajatnya 10 kali. Dihapus dosanya, keburukannya 10 kali. 10 keburukannya dihapus, diganti dengan 10 kebaikan. Itu orang yang bersolawat sama Rasulullah 1 kali. Kita sholat tadi udah berapa kali? Semoga dengan wasilah salawat tadi. Entah, ana nggak tahu kenapa ana sering salawat di setiap pengajian kita. Karena ana nggak tahu ceramah ana tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak, ana nggak tahu. Apakah justru ceramah ini yang justru menjadi hujah dan disiksa nanti di neraka, ana nggak tahu. Syafiq Fawaz ini zalim, ngomongnya begini tapi dia tidak melakukan. Ana nggak tahu, wallahu alam. Nggak tahu kalau ceramah ini justru nanti akan justru bikin masukin anak ke neraka, wallahu alam. Tapi makanya ana nggak tahu ceramah ini jadi manfaat apa enggak buat antum. Makanya kita bersolawat setidaknya minimal kita mendapatkan beberapa hal tadi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang paling penting semoga kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. In uridu illa al-islahi mastata'tu wallahu ma fiq lakum min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.